Halo Taurus, Sun, Moon, and Rising, ketemu lagi dengan saya di MLexi Tarot. Ini untuk bacaan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 8 hingga tanggal 14 April 2024, minggu kedua di bulan ini. Dan kali ini saya khusus akan membuka kartu kamu mengenai tantangan apa kira-kira tantangan yang akan kamu hadapi di minggu ini dan apa seharusnya yang akan kamu lakukan berdasarkan bacaan oracle-nya. Saya akan membacakan oracle setelah saya membacakan kartu deck ini ya. Sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Taurus, terkhusus untuk kamu yang menantikan bacaan-bacaan MLexi sebelum-sebelumnya, tapi nggak kunjung tiba gitu ya kan. Ada beberapa bulan ya, hampir 3 bulan gitu. Mohon maaf sekali lagi buat teman-teman Taurus. Saya ada beberapa halangan ya, beberapa faktor yang menyebabkan saya harus off dulu dari perkontenan ini karena baru pindahan ya. Saya baru pindahan rumah, mencari tempat yang lebih tenang supaya bisa energinya lebih positif gitu ya. Yang kedua, mengumpulkan energi positif dengan cara healing ya, recover lah gitu ya. Kalau misalnya kita masih belum ngerasa auranya bagus ya, saya kurang bisa membaca kalau misalnya saya kurang fit ya. Mohon maaf untuk teman-teman Taurus sebelumnya dan mudah-mudahan teman-teman Taurus bisa memakluminya ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat juga dimanapun kalian berada ya, rezekinya semakin ditambahkan, amin. Dan terima kasih untuk kalian juga yang hadir di channel MLexi ini. Semoga bacaan MLexi kedepannya semakin bermanfaat, bisa membantu teman-teman sekalian. Oke, saya mulai. Taurus. Oops. Ada Five of Pentacles, ada Knight of Swords, Four of Swords, Ten of Swords, the Magician, Ten of Wands, Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, King of Wands, dan yang terakhir ada Page of Wands. Untuk the bottom of the deck kamu ada Justice dan juga Queen of Wands. Wow, ada banyak sekali di sini beban yang harus diselesaikan ya. Ada tanggung jawab, pekerjaan yang harus dituntaskan dalam waktu singkat dan sepertinya kamu yang memikul ini sendirian. Nah, bila mana kamu ngerasa udah nggak sanggup, udah ngerasa capek banget tuh ya, ada baiknya mintalah bantuan sama orang-orang di sekitar kamu, jangan sungkan-sungkan gitu. Lebih bagus kita meminta bantuan daripada diam aja gitu ya kan. Kalau misalnya pada akhirnya si dianya, misalnya orang yang kamu minta bantuan nggak kasih bantuan, ya setidaknya kamu sudah berusaha mencari bantuan untuk membantu diri kamu sendiri daripada diam aja gitu ya. Ada Ten of Swords. Saya ngerasa ini bukan sesuatu hal yang menakutkan atau menyedihkan. Mungkin di sini kamu ngerasa menderita kok, atau merasa kesepian, ngerasa merana, ngerasa nggak akan ada jalan keluar dari situasi finansial keuangan kamu. Ada beberapa di antara kamu mungkin baru kehilangan pekerjaan, mengalami kesulitan dalam hal keuangan karena kehilangan pekerjaan, atau mungkin kamu mengalami kerugian di bisnis atau usaha kamu. Bukan berarti ini adalah akhir dari segalanya. Kamu mungkin berpikir bahwa, aduh, dikala aku punya banyak beban tanggung jawab, malah di situ aku kehilangan pekerjaan, malah di situ mengalami kerugian gitu ya. Dan ini bukan akhir dari segalanya. Jangan sampai hal ini membuat kamu jadi kurang tidur. Kalau kurang tidur kan jadi letih lesu, malah bikin badan kita jadi pegal-pegal. Ada Four of Swords di sini. Beberapa di antara kamu di minggu ini mungkin bakal kurang enak badan ya. Mungkin kamu bakalan lebih meluangkan waktu kamu tidur-tiduran, mungkin karena kurang bersemangat, gak enak badan, atau bisa jadi karena terlalu banyak bekerja jadi bikin punggung kamu sakit. Kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu punggungnya sakit nih,
karena kebanyakan ngangkatin barang ya. Ada Knight of Swords. Beberapa di antara kamu begitu lihai di dalam bekerja, seberat apapun itu kamu kerjakan sendiri. Gitu. Padahal ini jadi berdampak ke kesehatan kamu. Kalau misalnya kita sakit kan toh uang juga yang keluar nanti untuk biaya berobat gitu ya kan. Ada baiknya minta bantuan lah gitu ya. Kalau masih bisa diminta bantuan, kenapa harus sampai menyusahkan diri sendiri ya, sampai membuat badan kita ini remuk gitu ya. Ada The Magician. Beberapa di antara kamu, saya ngelihat di sini mungkin dealing dengan energi The Magician ini, energinya Gemini ya. Ini sosok yang lihai, cekatan, dia sosok yang atraktif, menarik. Kalau kerja dia pengen serba cepat, serba efisien. Kalau bisa dia cepat kerjanya, selesai cepat, terus efektif gitu. Nah untuk beberapa di antara kamu, saya ngerasa ada yang ngerasa kalau aku kerjakan ini sendiri udah sak sukses gitu ya kan. Kalau aku minta bantuan sama dia, tunggu setahun dulu baru dia nanti gerak. Bagus aku kerjain sendiri aja gitu ya kan. Enggak selalu melulu seperti itu gitu ya. Kadang gini, mungkin kamu bisa mengerjakannya semua gitu, tapi itu berdampak ke kesehatan kamu jadinya gitu. Ya, harta paling berharga adalah kesehatan kan. Kalau misalnya kita nggak sehat, gimana kita mau kerja, kasihin uang. Nah, terkadang butuh nih cara cerdik. Bagaimana caranya supaya orang mungkin di sekitar kamu susah ini untuk bangkitnya ya. Kamu minta bantuan tapi tunggu setahun dulu baru dia kerjai pekerjaannya. Atau bantuin kamu untuk ngerjai gitu. Mungkin kamu butuh trik atau teknik tertentu untuk membuat dia cepat gerak. Sehingga kamu nggak harus membebankan pekerjaan tadi pada diri kamu sendiri aja. Ya. Jadi harus diberdayakan tuh orang-orang di sekitar ya. Apalagi kalau kamu adalah seorang istri atau kamu atasan ya. Jangan pula kamu punya bawahan, kamu atasan, tapi jadi kamu yang ngerjain semua. Atau kamu seorang istri, suaminya kalau disuruh ngerjain apa-apa, tunggu dulu gitu ya kan. Terakhir jadi kamu yang ngerjain semuanya gitu. Mungkin di sini butuh trik nih. Saya ngerasa kamu tahu sebenarnya itu gitu. Kamu punya itu pilihan untuk memanfaatkan trik tadi. Ada aja itu trik-trik yang kamu miliki gitu. Dan itu muncul di sini nih. Kenapa enggak kamu berdayakan? Kenapa enggak kamu gunakan itu gitu ya kan? Oke, ada Ten of Pentacles, Seven of Pentacles, King of Wands, dan juga Page of Wands. Beberapa di antara kamu dealing dengan pekerjaan yang memang di sini membutuhkan perhatian dan juga kesabaran. Kalau misalnya kamu adalah seorang petani atau bahkan kamu seorang content creator, terkhusus untuk pemula misalnya ya kan harus sabar ya. Sabar dulu menanam, bermanifestasi di sana hingga nanti dia berbuah, menghasilkan. Ada beberapa di antara kamu juga dealing dengan energi Sagittarius, Aries, Leo. Ini adalah sosok yang mungkin dia kalau dari luar ini seperti arogan atau terlihat seperti nggak baik, tapi sebenarnya dia ini adalah sosok yang baik ya. Dia ini adalah sosok yang udah banyak pengalaman, berani mengambil resiko. Dia sosok yang suka dengan untung-untungan. Sosok yang suka mengambil resiko. Artinya kalau dia udah pengen keuntungan yang besar, mungkin dia akan memanfaatkan kesempatan yang ada walaupun ada resiko. Nah, di sini ada Knight of Swords. Bisa jadi ini adalah energinya kamu gitu ya. Dan ini harus berhubungan dengan Page of Wands. Dia ini adalah sosok yang brilian. Tentu saja harus memanfaatkan ide kreativitas, kelihayan. Ini cocok masuk ini Page of Wands ke King of Wands dan juga The Magician ya. Kalau kamu memanfaatkan ide kreativitas, energi playful, ada di sini optimisme, semangat. Jadi di awal mungkin kamu di sini merasa merana, merasa letih lesu ya, ada down, ada ngerasa mungkin bebannya berat di sini, tapi makin ke sini saya ngerasa kamu semakin bersemangat tuh. Ada Justice dan juga
Queen of Wands ya, optimisme itu luar biasa di sini. Kamu sosok yang independen. Mungkin karena pribadi yang independen tadi ya, nggak mau ngebebani orang lain. Kalau dia lama-lama ngerjain sesuatu, udahlah aku kerjakan sendiri aja gitu. Aku sendiri pun bisa ngerjainnya gitu ya kan. Tapi kudu harus perhatikan kesehatan juga di sini Taurus. Ya. Oke, saya klarifikasikan untuk setiap kartu untuk Taurus. Ada the Emperor, Seven of Swords, wow, Seven of Swords lagi di situ ya. Ada Temperance, Nine of Swords, Page of Swords, ada King of Swords, Nine of Pentacles, the High Priestess, Ace of Pentacles, the World, dan juga Page of Wands. Yap. Untuk debat abang dedek kamu ada Two of Swords dan juga Eight of Wands. Ya, ada banyak sekali pekerjaan, beban, tanggung jawab, kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan ada kebimbangan di sini. Sepertinya kamu mungkin kurang yakin bagaimana mengerjakan tugas tanggung jawab kamu ini di sini ya. Mungkin beberapa di antara kamu butuh nih solusi pencerahan, butuh konsultasi dari orang yang bisa kamu percayai. Dari mungkin seseorang yang lebih berpengalaman di bidang tertentu ya, atau di bidang yang sedang kamu alami sekarang. Ada Page of Swords, mungkin dengan research, melakukan research, baca-baca artikel ya, cari tahu dari Google, mungkin kamu akan tahu bagaimana menyelesaikan tugas atau tanggung jawab yang sedang kamu pikul sekarang. Ada juga beberapa di antara kamu bakalan dealing dengan tawaran, bakalan ada income tambahan. Ya, bakalan ada seperti uluran tangan ya, ada pihak ketiga yang akan membukakan pintu rezeki sama kamu. Misalnya kamu mencari pekerjaan, akan ada informasi yang kamu dapatkan. Ada yang ngasih tahu nih, di sini ada pekerjaan. Tadi aku ada lihat lowongan di sana gitu ya. Jadi bakalan ada jalan pintu baru nih. Ibarat ketika pintu satu tertutup bukan berarti itu hasil akhir dari segalanya. Bakalan ada pintu-pintu yang lain lagi yang terbuka sama kamu, dan saya ngerasa semacam itu tuh di sini untuk Ace of Pentacles ini ya. Ada Temperance. Beberapa di antara kamu mungkin di sini dealing dengan situasi emosional di mana mungkin kamu sudah banyak nih bersabar dengan keadaan, dengan orang-orang di sekitar kamu ya. Kamu mungkin lebih banyak memikul tanggung jawab atau pekerjaan di lingkungan kamu. Kamu udah banyak bersabar, bahkan kamu banyak meluangkan tenaga untuk mengerjakan pekerjaan yang sebenarnya harusnya ini dikerjakan bersama, tapi malah kamu yang lebih banyak memberikan tenaga ke sana, dan ini yang membuat kamu ngerasa stres mikirinnya ya. Ada Seven of Swords. Nah, di sini agak saya ngerasa ini sesuatu yang luar biasa. Bisa-bisanya dua kartu sama. Seven of Swords. Ya, sangat-sangat cekatan. Sesuatu yang dilakukan dengan terburu-buru itu bisa menimbulkan resiko. Yang bisa menimbulkan masalah, kudu harus hati-hati. Oh, misalnya kita mau jalan nih naik motor ya, gara-gara kita mau cepat, kita tinggalin motor kita di depan rumah gitu, kuncinya masih tergantung di situ misalnya. Ya, kelupaan gitu ya, jadi teledor dia careless. Ya, kita bisa jadi ada hal-hal yang nggak diinginkan jadi terjadi gitu ya. Diambil orang misalnya. Nah, jauh-jauh lah itu di minggu ini terjadi ya, jangan sampai gitu ya. Jadi kehati-hatian itu perlu diperhatikan di minggu ini. Jangan sampai careless, jangan teledor gitu melakukan pekerjaan karena pengen cepat gitu ya ngerjain sesuatu, malah jadinya semua jadi berantakan gitu. Ya, ibarat laki-laki ini nih, dia mau ngangkat semuanya nggak terangkat tapi dipaksain, terakhir dia jadi jatuh kan, bisa jadi dia jadi jatuh atau
barang yang dia tongkat yang diangkat ini jadi berjatuhan gitu. Yang ada kan makin lama dia nyampenya ke rumah ya. Bukan masalah nyampenya lagi nih, badannya juga jadi remuk kalau misalnya dia terjatuh. Nah, kudu harus diperhatikan di sini. Kalau kamu ngerasa nggak yakin melakukan atau mengerjakan sesuatu, jangan dipaksakan. Konsultasi dulu, cari solusi atau minta bantuan dari orang-orang sekitar kamu. Belajarlah untuk ibarat nih bersosialisasi ya, lebih fleksibel gitu. Jangan kerasan. Kadang ya kan ada orang gitu ya, nggak bisa dia langsung ngebantu kamu pada saat yang kamu butuhkan gitu. Tapi ya kalau misalnya kamu bisa mengulur waktu, lebih fleksibel lah dengan situasi. Karena orang di sekitar kita kan bisa jadi karena memang ada urusannya juga atau ada pekerjaannya juga. Jangan memaksa jadi karena dia nggak bisa jadi kita memaksakan diri sendiri menyelesaikannya gitu ya kan. Yang ada nanti dampaknya kurang baik ke diri sendiri. Kalau bisa fleksibel, bisa fleksibel terhadap waktu dan juga orang sekitar, mungkin itu lebih baik nih di minggu ini. Ada Nine of Pentacles dan juga The High Priestess. Saya ngerasa di minggu ini kamu akan semakin sensitif, semakin peka, semakin bisa melihat baik buruk dari pekerjaan yang kamu sedang tekuni. Ini baik buruk ini bisa jadi adalah keuntungan. Ini bakal untungnya berapa, kerugian berapa. Kamu udah bisa nanti melihat untung rugi dari suatu usaha yang sedang kamu geluti. Udah bisa kira-kira ini bakal berapa hasilnya, untungnya, semacam itu ya. Ada Nine of Pentacles. Nah, kalau ini ditekuni penuh dengan kesabaran, percayalah akan ada di sini rezeki ya. Bakalan ada sesuatu hal yang membuat kamu ngerasa tertantang, kamu akan semakin optimis. Nah, kalau ada suatu usaha nih, pekerjaan gitu ya, udah makin menunjukkan hasil nih, kira-kira mungkin kalau misalnya aku makin tekun, makin terus aku berkarya, ini akan semakin menghasilkan. Nah, kalau ada pertanda-pertanda itu akan membuat kita semakin bersemangat ya kan, semakin optimis, semakin cemerlang ini otak berpikir untuk berkarya gitu ya. Semacam itu tuh di sini saya lihat kamunya si Taurus ya. Beberapa di antara kamu juga ada yang petani contohnya ya. Kamu melihat hasil tani kamu bagus. Dan kalau dihitung-hitung, wah ini udah mau dekat pilkada nih, bulan-bulan 10, bulan 11 gitu ya kan. Dan kira-kira ini tanam-tanamanku ini bakalan masih tetap bertahan sampai di bulan itu. Wah, bakalan kena harga nih gitu ya kan. Nah, aku harus merawat tanamanku ini supaya bisa nanti bertahan dia tetap sampai bulan 11 itu. Nah, kalau di pilkada kan itu biasanya momen-momen harga naik ya. Kalau untuk tanam-tanaman contohnya cabai, tomat ya, bahan-bahan pokok. Oke, saya akan buka untuk oracle kamu. Apa kira-kira yang harus kamu lakukan berdasarkan pesan dari oracle ini? Bountiful nature, spending time in nature helps shift you to a higher vibration and reminds you of God's infinite abundance. Go outside and enjoy a walk or hike with your pets. Meditate beneath a tree or then sit under the star or do some other activity to connect with a limitless vastness. Kalau kamu dealing dengan seseorang atau dengan situasi keuangan atau mungkin dealing dengan kesehatan di sini masalah emosi ya, mungkin ada baiknya bagi Taurus meluangkan waktu dulu dengan hal-hal yang berbau alam, nature, bunga. Mungkin kamu perlu nih bicara-bicara sama tanaman kamu, ya beres-beresin tanaman kamu depan rumah, atau jalan-jalan sama hewan peliharaan kamu, ngobrol-ngobrol sama anak bulu kamu, ya, atau bermeditasi di bawah pohon, ya, jalan-jalan sambil gerak-gerak badan. Ini akan membuat kamu ngerasa bugar lagi, apalagi kalau kamu ini lebih banyakan begadang atau banyakan ini menguras pikiran. Selama ini terus menguras pikiran, mikirin hal-hal yang mengkhawatirkan, memikirkan uang. Ya, biasanya kalau orang yang punya pikiran semacam ini kan lebih
condong dia ketarik hal-hal yang negatif ya. Jadi supaya itu balance, coba luangkan waktu dengan alam atau jalan-jalan dengan hewan peliharaan kamu, stay connected, terkoneksi dengan lingkungan yang positif, bermeditasi, membangkitkan hal-hal positif dari diri kita. Yang kedua, release jealousy. Jealousy is an affirmation that you don't have something and the universe manifests exactly as you affirm. Let other people's successes inspire rather than frustrate you. If they can have it, so can you. Ya, jangan cemburu, Taurus. Rasa cemburu itu bagus juga itu ya, bisa juga itu jadi motivasi di satu sisi supaya kita ngerasa berkompetisi. Oh dia bisa, dia bisa dapatin ini, dia bisa sukses. Aku juga mau dong gitu ya kan. Jadi kita semakin berusaha. Nah itu sisi positifnya ya. Tapi kalau sisi lainnya ini bisa mengarahkan kita pada sesuatu yang ujung-ujungnya jadi membuat kita frustasi. Ya, jadi ujung-ujungnya kita jadi lemah. Kalau kita kebanyakan frustasi, baterai kita ini jadi makin redup. Lebih banyak dia menguras baterai kita ya. Ibarat kita ini kan medan listrik ini dalam tubuh kita ya. Kalau aura kita positif, kita itu semangat ngerjain apapun. Ya, punya rasa optimis yang besar sekali. Tapi kalau kita dipenuhi dengan energi-energi negatif, maka itu yang akan melemahkan kita. Cepat dia habis baterai. Medan listriknya itu cepat habis, auranya redup. Nah, semakin redup nanti ya semakin kurang dia menarik rezeki, hal-hal yang positif. Nah, kalau ada kira-kira nih perkembangan dari jealousy tadi, mungkin kamu awalnya ada rasa cemburu itu sebagai motivasi kamu untuk berkompetisi. Motivasi kamu untuk aku harus bisa sama seperti dia gitu. Awalnya motivasinya itu rasa cemburu tadi positif ya. Tapi kalau lama-lama dibiarin kan bisa dia jadi mengarah ke negatif. Jadi malah membuat kita frustasi gitu. Nah, jangan sampai hal itu yang akan menguasai kamu. Ketika hal itu udah mulai mengarah-arah ke frustasi, sebaiknya kembali ke nature. Ya mulai lagi bermeditasi ya, harus balance dia ya. Ada di sini justice nih. Harus bisa berpikir realistis juga. Okay, obstacles and blocks are lifted. All your good personal work and your positive energies have overcome previous obstacles and blocks are lifted away. You will now experience progress and forward movement with your project. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. Setiap orang itu pasti akan menghadapi tantangan. Bakalan ada itu beban ya. Setiap perjalanan kesuksesan orang-orang bahkan orang-orang sukses itu pasti pernah mengalami namanya hambatan, tantangan, kejatuhan ya. Tapi kalau kamu terus berpegang teguh pada konsistensi, kesabaran, selalu menghidupkan energi balance atau energi positif di dalam diri kamu, maka dengan sendirinya hambatan-hambatan tadi itu akan minggir sendiri dia gitu. You will not experience progress and forward movement with your project. Dengan sendirinya ya. Kalau ya intinya ini, kamu lebih fokus aja sama perkembangan atau kesuksesan kamu dibandingkan kamu melihat kiri kanan kesuksesan orang kiri kanan gitu. Kalau kamu lebih fokus melihat kesuksesan orang lain kiri kanan, nanti kamu jadi nggak fokus sama kesuksesan kamu. Ya, kalau kamu fokus sama kesuksesan kamu, dengan sendirinya blok-blok kiri kanan yang berusaha menghambat kamu itu akan minggir gitu ya. Stay centered in gratitude to ensure that your flow of abundance continues. Ya, selalu berfokus pada proyek yang kamu kerjakan, pada pencapaian kamu sama kesuksesan kamu. Jangan frustasi karena melihat orang lain sukses gitu ya. Awalnya mungkin di sini sebagai motivasi kamu ingin seperti si Anu, si Ana gitu ya. Tapi jangan lebih fokus ke situ terus gitu. Nanti jadi menggiring kamu ke arah yang negatif. Oke, sesuatu yang berlebihan itu kan akan menjadi enggak sehat ya. Jadi harus balance dia. Oke, demikian untuk
Taurus, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.